Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, di video kali ini saya akan sedikit materi atau mempresentasikan sebuah materi tentang konsep dasar dalam internet. Kan salah satu tugas mata kuliah saya jurusan teknik informatika. Sebelum itu kita akan mengenalkan diri terlebih dahulu dan materi yang akan saya bahas di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Albani, NIM saya 2509044. Saya berasal dari kelas 1B D4 Teknik Informatika. Materi yang akan saya bahas di video ini, yang pertama itu ada perbedaan internet dan intranet. Yang kedua ada perbedaan internet dan extranet. Dan yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network. Keempat, bagaimana cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Yang terakhir ada TCP atau IP. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, itu perbedaan internet dan intranet. Internet dan internet, mungkin dari teman-teman tidak asing dengan istilah internet karena setiap hari kita menggunakannya, bahkan kita tidak bisa lepas dengan internet. Definisi internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi, komunikasi, dan berinteraksi dengan pengguna lain di berbagai belahan dunia. Internet cakupannya sangat amat luas dan dapat diakses oleh siapapun yang memiliki koneksi internet, sehingga tidak ada batasan geografis dalam penggunaannya. Namun karena internet diakses oleh global, isu yang sering kita dengar seperti ancaman virus, malware, dan serangan cyber yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kita harus bijak dalam penggunaan internet. Yang kedua ada definisi intranet. Intranet adalah jaringan private yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu untuk komunikasi internal dan berbagai informasi. Biasanya tidak terhubung langsung dengan internet dan hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki izin khusus dalam suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Jadi intranet itu jaringan internet yang cakupannya hanya di wilayah organisasi atau perusahaan tertentu dalam jaringan LAN atau local area network yang lebih aman dan efisien. Ada pembahasan mengenai perbedaan internet dan extranet. Apa yang sudah saya paparkan tadi, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi, menggunakan media, penyebaran data, pengiriman data, penyaluran data, dan berinteraksi dengan pengguna lain di berbagai belahan dunia. Mungkin dari kita istilah extranet asing didengar. Apa sih extranet itu? Extranet adalah jaringan yang menghubungkan organisasi atau perusahaan dengan pihak eksternal tertentu, seperti mitra, bisnis, vendor, atau pelanggan yang bekerja sama dengan suatu organisasi atau perusahaan tertentu dengan tetap menjaga tingkat keamanan data yang tinggi. Extranet memungkinkan pihak-pihak luar untuk mengakses bagian-bagian tertentu dari intranet organisasi tersebut, tetapi dengan kontrol extranet yang lebih ketat dan akses yang terbatas. Selanjutnya ada perbedaan fungsi utama internet dan extranet. Pertama ada sarana komunikasi. Internet memiliki komunikasi global tanpa batas melalui email, aplikasi pesan instan, hingga panggilan video, sehingga orang dapat mengakses siapa saja di seluruh dunia dan kapan saja. Yang kedua ada platform bisnis.
internet juga digunakan untuk bisnis digital atau e-commerce. Perusahaan-perusahaan besar hingga UGM dapat menawarkan produk dan jasa mereka secara online. Yang ketiga ada pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Dalam dunia pendidikan, internet sangat perlu dibutuhkan, terutama dalam sekolah atau kampus, sehingga siswa atau mahasiswa menggunakan pembelajaran online yang memungkinkan, sehingga internet dapat digunakan untuk pembelajaran online yang memungkinkan siswa dan mahasiswa mengakses kursus dari berbagai penjuru dunia. Kalau di saya itu ada EdGeling dan Sebina yang mengakses suatu organisasi atau kampus tersebut. Yang keempat ada media sosial dan hiburan. Platform media sosial, video streaming, dan berbagai aplikasi hiburan lainnya semuanya beroperasi melalui internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis konten, hiburan, serta pertukaran data di seluruh dunia. Dan yang kelima ada inovasi berbagai bidang. Internet juga memberikan inovasi di banyak sektor seperti teknologi, pertanian, kedokteran, sains, dan riset. Akses ke data lain, informasi yang sangat luas menginginkan perkembangan pesat dalam banyak bidang. Selanjutnya ada fungsi ekstranet. Fungsi ekstranet yang pertama adalah kolaborasi dengan mitra bisnis. Extranet mungkin berusaha untuk berbagi informasi penting dalam mitra bisnisnya seperti laporan proyek, dokumen, data, atau solusi produksi. Ini adalah portal pelanggan dan vendor. Banyak perusahaan yang menggunakan extranet untuk memberikan layanan tambahan pada pelanggan atau vendor mereka. Karena untuk melakukan pemesanan ulang atau mengakses informasi terkait produk yang akan pesan atau layanan. Yang ketiga ada keamanan dengan kontrol akses. Extranet memiliki kontrol akses yang lebih ketat dibandingkan dengan internet. Hanya pihak yang telah terverifikasi memiliki izin khusus untuk dapat mengakses informasi berupa organisasi tertentu yang diberikan melalui extranet. Yang keempat ada memfasilitasi pengambilan keputusan. Dan extranet, informasi yang diberikan oleh pihak eksternal dapat tersalurkan, dapat disampaikan dengan cepat, menginginkan keputusan yang lebih cepat dan tepat bagi pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir ada sistem manajemen persediaan. Banyak perusahaan menggunakan extranet untuk berbagi informasi dengan memaksud mitra logistik, sehingga proses pengadaan dan distribusi barang menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya kita membahas tentang VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang membuat koneksi internet pribadi aman dan terinskripsi melalui jaringan publik seperti internet. Cara kerja dengan membuat terowongan terinskripsi antara perangkat Anda dan server VPN yang menyembunyikan alamat IP asli Anda. Alamat IP asli Anda disembunyikan oleh VPN guna untuk melindungi data Anda dari pihak yang tidak berwenang. Nah, komponen utama dalam VPN. Apa saja komponen VPN? Yang pertama ada client VPN. Client VPN adalah perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna seperti laptop, ponsel, tablet, PC, dan lain sebagainya yang memiliki koneksi aman ke server VPN. Kedua ada server VPN. Server adalah titik akhir tujuan yang menerima landas terinskripsi klien. Dengan kata lain, server adalah penyimpanan dari suatu jaringan VPN tertentu. Yang ketiga ada protokol VPN. Protokol VPN menentukan cara data ditransmisikan dengan aman antara klien dan server
sehingga data yang diakses dapat dijalankan dengan aman. Selanjutnya, cara kerja virtual private law. Pada dasarnya, jaringan privat virtual law membuat terowongan data terenkripsi yang aman antara mesin lokal Anda dan server VPN lain di lokasi yang mungkin berjarak ribuan mil. Koneksi VPN mengalihkan paket data dari mesin Anda ke server jarak jauh lain sebelum kirimannya dari pihak pertama, kedua, dan pihak ketiga melalui internet. VPN menyembunyikan data Anda supaya tidak dapat dibaca dan hanya dapat didekode di titik lainnya. Hal ini mencegah penyalahgunaan data pribadi Anda, bahkan jika koneksi jaringan Anda disusupi. Kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan VPN yang pertama ada keamanan data yang terjamin. Keamanan data Anda dapat terjamin jika menggunakan VPN yang berbayar. Privasi terlindungi. Privasi Anda terlindungi jika Anda menggunakan internet untuk mengakses jaringan global. Yang ketiga ada akses konten global. Nah, akses konten global juga terjamin dan dapat Yang ketiga ada akses konten global. Akses konten global. Jika Anda menggunakan VPN, Anda mengakses misalnya web global atau aplikasi-aplikasi global. Jika Anda menggunakan VPN, Anda lebih terjamin keamanannya. Dan yang keempat ada keamanan di Wi-Fi public. Jika Anda menggunakan Wi-Fi public dan mengakses VPN yang berbayar dan tidak gratisan, jaringan Anda akan terlindungi dan akan aman, sehingga data dan informasi yang digunakan lebih terjamin dan aman. Kekurangan VPN. Kekurangan VPN yang pertama adalah kecepatan internet yang menurun, karena internet dibagi dengan VPN dan internet yang Anda gunakan. Yang kedua ada biaya layanan premium. Jika biaya layanan premium, mungkin keamanan data dan informasi Anda dapat terjamin. Yang ketiga ada potensi ketergantungan dan blokir situs. Dan yang terakhir privasi palsu dari VPN gratisan. Jika Anda menggunakan VPN gratisan, keamanan Anda tidak terjamin. Selanjutnya pembahasan kita adalah ISP. Apa itu ISP? Atau Internet Service Provider. ISP adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan akses internet kepada individu, bisnis maupun institusi. Mereka berperan penting sebagai jembatan utama antara pengguna dengan jaringan global internet. Tanpa ISP, perangkat kita nggak bakal bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi ISP itu sebuah layanan perusahaan jaringan internet. Kita menggunakan internet itu berkat dari ISP. Kita bisa mengakses internet, mengakses data, mengakses informasi, dan mengirim pesan, menerima pesan itu berkat dari ISP dari perusahaan tertentu. Selanjutnya cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Yang pertama, koneksi ke backbone internet. Pertama-tama, ISP terhubung ke backbone internet, yaitu jaringan global berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai negara dan pusat data besar. Yang kedua, ada distribusi ke jaringan regional. Dari backbone, ISP membangun jembatan distribusi melalui infrastruktur seperti serat optik, kabel tembaga, menara radio, atau BTS, dan satelit. Jaringan ini menyebar ke berbagai wilayah agar bisa menjangkau pelanggan untuk bisa mengakses internet di kota maupun pedesaan sekalipun. Yang ketiga ada server dan gateway. ISP tentu memiliki server DNS atau domain name system dan gateway router yang berfungsi menerjemahkan alamat situs seperti kita mengakses web www.google.com. DNS atau gateway menjadi alamat IP yang bisa dibaca oleh komputer sehingga kita dapat mengakses atau membuka dari suatu alamat situs tertentu. Yang keempat ada koneksi ke pengguna akhir. ISP juga menggunakan cara
koneksi ke pengguna akhir atau klien. Yang pertama ada DSL Digital Subscribe Line lewat kabel telepon. Yang kedua ada jaringan fiber optik yang berkecepatan tinggi dengan kabel seroptik. Yang keempat ada wireless 4G atau 5G lewat gelombang radio dengan infrastruktur power seperti yang kita lihat di pinggir jalan. Dan yang keempat ada satelit. Satelit ini biasanya digunakan untuk area terpencil atau suatu negara yang belum terakses oleh jaringan kabel. Dan yang kelima, manajemen dan keamanan jaringan. Tentu dari suatu aspek pasti memerlukan manajemen dan keamanan jaringan. Apalagi ISP besar. ISP juga mengatur traffic data, firewall, filtering, dan sistem keamanan untuk melindungi jaringan dari berbagai serangan atau penyalahgunaan. Beberapa ISP bahkan menyediakan fitur tambahan seperti parental control, anti-malware, atau VPN bawaan buat pengguna mereka supaya data dari klien lebih aman dan terlindungi. Kita yang selanjutnya yaitu TCP atau IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat di jaringan, termasuk internet. Dengan kata lain, TCP/IP berfungsi sebagai penerjemah bahasa universal antara perangkat agar data dapat dikirim, agar dapat diterima dan dipahami dengan benar, meskipun berasal dari sistem yang berbeda, seperti dari Windows ke Linux, ke Mac OS, dan sebagainya. Cara kerja TCP/IP bekerja dengan cara membagi data menjadi paket-paket kecil, sehingga dan mengirimkannya melalui jaringan, lalu mengisinya kembali di sisi penerimaan. Fungsi utama TCP/IP yang pertama, mengatur komunikasi antara komputer jaringan yang berbeda jenis, misalnya antara Windows, Linux, dan Mac OS, agar dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua ada menjamin keandalan data, memastikan bahwa data Anda tidak rusak atau tidak hilang selama pengiriman data. Yang ketiga mengatur penyelamatan dan routing, menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan akhir. Dan yang keempat memecah data menjadi paket-paket kecil. Hal ini agar proses pengiriman atau penerimaan data menjadi lebih efisien dan cepat. Yang kelima menjadi standar komunikasi global, sehingga semua perangkat bisa berinteraksi tanpa kendala format atau sistem operasi. Arsitektur atau lapisan TCP/IP. Yang pertama ada application layer. Application layer menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna seperti email, web, atau file transfer. Seperti contoh pada HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan lain sebagainya. Yang kedua ada transport layer. Mengatur komunikasi transport layer berfungsi mengatur komunikasi ujung ke ujung, menjaga keandalan dan urutan data TCP dan seperti contoh TCP dan IDP. Yang ketiga ada internet layer. Internet layer berfungsi menentukan alamat tujuan dan rute pengiriman paket, sehingga data yang dikirimkan atau data yang dikirimkan atau pesan yang akan dikirimkan pengguna dapat diterima dengan baik. Seperti contoh IP address, HTTP, dan ARP. Yang terakhir ada network access layer. Network access layer mengatur transmisi data secara fisik antar perangkat, sehingga data yang Anda kirimkan dapat ditransmisikan secara fisik dan dapat terhubung antar perangkat. Seperti contoh Ethernet, Wi-Fi, PPP, dan lain sebagainya. Mungkin dari materi yang sudah saya paparkan dari awal hingga akhir, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa konsep dasar internet memiliki peran penting dengan mengenai bagaimana proses komunikasi dan pertukaran data dapat terjadi di dunia digital. Kita dapat mengenal struktur, protokol, serta cara kerja jaringan.
kita bisa lebih memahami bagaimana teknologi internet mendukung aktivitas manusia di berbagai bidang, khususnya dalam teknologi informasi. Dan semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi dasar untuk memperbaiki perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di masa depan. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang tepat atau pemaparan materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita, bagi saya, dan bagi semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Nasir bin Albani. Izin pamit.